I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Fonologi dan bidang pembahasannya, fonetik dan bidang kajiannya, serta tahapan komunikasi. Pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa. Pembagian fonologi. Yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Fonetik dibagi menjadi 3. Yang pertama artikulasi, yang kedua akustik, dan yang ketiga auditoris. Fonologi dalam linguistik umum. Yang pertama, fonetik teoritis, menemukan kaidah bunyi. Fonetik praktis, menemukan lafal bunyi bahasa. Fonetik teoritis, menemukan kaidah bunyi bahasa tertentu. Fonemik praktis, menemukan lafal bunyi bahasa. Tahapan komunikasi. Tahap linguistik, tahap fisiologis. Tahap linguistik adalah tahap pemilihan unsur yang sesuai dengan ide dari otak. Tahap fisiologis, gerakan-gerakan pada alat ucap sedemikian rupa sehingga muncul tekanan udara di sekelilingnya. Yang terakhir, tahap akuistik adalah udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucapan dan menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar. Dasar klasifikasi bunyi segmental, bunyi pengiring, diftong, silaba. Bunyi segmental. Menurut Hare, bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Klasifikasi bunyi segmental. 1. Ada tidaknya gangguan. 2. Mekanisme udara. 3. Arah udara. 4. Pita suara. 5. Lubang lewat udara. 6. Mekanisme artikulasi. 7. Cara gangguan. Pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yakni daerah artikulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya udara. Klasifikasi konsonan. Berdasarkan daerah artikulasi, konsonan bilabial, labiodintal. Berdasarkan cara artikulasi, konsonan hambat, frikatif, gelar. Berdasarkan keadaan pita suara, konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Berdasarkan jalan keluarnya udara, konsonan oral dan konsonan nasal. Bunyi sertaan. Bunyi sertaan adalah ketika sebuah bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikutnya terjadi pula artikulasinya. Bunyi diftong. Bunyi diftong adalah 2 buah vokal yang berdiri bersama dan saat diucapkan berubah kualitasnya. Silaba adalah suatu kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denyutan nada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Monoftong, fonemik dan klasifikasi, serta realisasi fonem bahasa. Monoftong. Monoftong adalah jenis vokal tunggal yang terdiri dari suatu bunyi vokal saja dan diucapkan dengan hanya satu posisi lidah. Contoh, bunyi A pada kata kaca. Fonemik. Fonemik merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai sifat fungsional, artinya satuan fonem yang memiliki fungsi untuk membedakan suatu makna. Contoh, pada kata topi, fonem T dilafalkan secara lepas. Klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi segmental.
bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi suprasegmental, bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Macam-macam bunyi segmental. 1. Konsonan, 2. Vokal, 3. Diftong, dan 4. Kluster. Macam-macam bunyi suprasegmental. 1. Intonasi, 2. Ekspresi, dan 3. Kinestik. Realisasi fonem bahasa. Realisasi fonem adalah pelafalan fonem oleh penutur suatu bahasa. Realisasi fonem mencakup vokal, diftong, dan konsonan. Ciri-ciri suprasegmental bahasa Indonesia. Pengertian suprasegmental. Suprasegmental adalah yang mengiringi fonem yang dapat berupa tekanan bunyi atau intonasi, panjang getar pendek atau pitch, dan suara menunjukkan emosi tertentu. Unsur yang mempengaruhi suprasegmental. 1. Bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut. Kemudian, gelombang-gelombang bunyi menyangkut getaran udara, sehingga dapat diterima oleh telinga. 2. Bukan bunyi sejati. Bukan bunyi sejati adalah suara yang dihasilkan oleh alat bukan manusia, seperti mesin, alat musik, atau alat lainnya. Ciri bunyi suprasegmental. 1. Intonasi atau panjang bunyi. Kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga akhir. 2. Nada, suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. 3. Tekanan, suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Sifat fonetik akustik. 1. Frekuensi. Frekuensi adalah jumlah kali suatu fonem atau suara berulang dalam 1 detik. 2. Amplitudo. Amplitudo adalah tingkat kekuatan suara yang dihasilkan oleh suatu fonem. Perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua hal bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Klasifikasi asimilasi. 1. Asimilasi fonetis, tidak mengubah status fonem bunyi yang dipengaruhi. 2. Asimilasi fonemis, mengubah fonem tertentu menjadi fonem lain. 3. Asimilasi progresif, bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. 4. Asimilasi regresif, bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Disimalisasi. Disimalisasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh disimalisasi: kolonel menjadi kornel, sayur-sayur menjadi sayur mayur, lauk-lauk menjadi lauk pauk. Modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Contoh metatesis: kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur. Metatesis juga bisa dilihat melalui diakronis, misalnya lemari dari bahasa Turkis almari. Diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan.
Contoh, teladan menjadi tauladan. Monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses perubahan dua bunyi vokal menjadi sebuah vokal. Contoh, ramai menjadi rame. Anaptikis. Anaptikis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Pembagian anaptikis. Anaptikis dibagi menjadi 3 kelompok: protesis, sepentesis, dan paragok. Problematika fonologis dalam bahasa Indonesia. 1. Kesalahan ucapan. Kesalahan ucapan ialah kesalahan yang mengucapkan kata sehingga menyimpan dari ucapan baku, bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Salah, 4, benar 4. Definisi yang benar definisi, syafaat yang benar syafaat. 2. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan dibagi 2. A. Kesalahan penulisan kata. B. Kesalahan penggunaan tanda baca. A. Kesalahan penulisan kata. Salah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa tidak digabung, tetapi yang benar Tuhan yang Maha Kuasa digabung. Fotokopi tidak digabung, yang benar fotokopi digabung. B. Kesalahan penggunaan tanda baca. Salah, 8.1 batasan dan ciri. Benar, 8.1 batasan dan ciri. 3. Kesalahan pemenggalan atas suku kata. Salah, A strep U strep la. Yang benar au strep la. Salah, gua strep T. Yang benar bu strep AT. Penyebab problematik bahasa Indonesia. 1. Faktor kebiasaan pengucapan di tiap daerah yang sulit diubah. 2. Pengaruh bahasa gaul. 3. Faktor kebiasaan dalam pengucapan terbawa dalam penulisan. 4. Faktor pelafalan yang berpengaruh terhadap pemenggalan suku kata.